Ya, perkenalkan, nama saya Gabriel Ranggo dengan NIM 221611104 dari kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IT. Yang pertama, sejarah teknologi informasi. Ada beberapa hal mengenai perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda bahkan negara yang berbeda kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas dimensi ruang dan waktu tidak lain menjadi hambatan. Secara khusus untuk Indonesia, kemajuan di bidang teknologi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya di sektor ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, salah satu dari jajaran Menteri Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Selanjutnya, digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Selanjutnya, dampak positif perkembangan teknologi informasi. Sisi positif dari kemajuan TI sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. Antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TI. Dari sisi waktu dan biaya, TI dapat mengefisienkannya. Dan saat ini proses belajar online terus berkembang.
E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Berikutnya bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TI pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Selanjutnya bidang transportasi. Misalnya, di teknologi pesawat terbang, pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Dalam bidang jasa dan pengiriman. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan TI dalam penerapannya. Dalam bidang bisnis, penggunaan TIC diterapkan pada perdagangan secara elektronik. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. Perdagangan secara elektronik ini memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Dalam bidang perbankan, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Dampak negatif teknologi informasi. TIC turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan, antara lain yang pertama, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Selanjutnya, kejahatan cyber. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu, sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TI guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Selanjutnya, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Sekian dan terima kasih.